Mereka datang dengan sikap angkuh, menyeringai dengan penuh ejekan. Salah satu dari mereka, bernama Pulan, melangkah maju dan menatap Nabi Lut alaihissalam dengan tatapan dingin. Lut, kami sudah cukup mendengar ceramah-ceramahmu yang tidak berguna itu. Berhentilah berbicara tentang dosa dan ancaman. Kami puas dengan hidup kami seperti ini. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka pergilah dari sini, ujar Haris dengan nada keras. Nabi Lut alaihissalam tetap tenang, meski hatinya bergejolak. Wahai Pulan, bukankah aku hanya ingin kebaikan bagi kalian? Aku hanya ingin kalian selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Mengapa kalian terus menolak kebenaran yang jelas ini? Seorang pria lainnya maju dengan marah. Cukup, kau tidak memiliki hak untuk memaksa kami mengikuti kehendakmu, Lut. Hidup ini adalah milik kami, dan kami bebas melakukan apapun yang kami inginkan. Jika kau terus berbicara seperti ini, kami tidak akan segan-segan mengusirmu dengan paksa. Namun Nabi Lut alaihissalam tetap teguh, meski dalam hatinya ia tahu bahwa tak mudah untuk mengubah hati mereka. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, Aku hanya menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak meminta apa-apa dari kalian, kecuali agar kalian bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Kelak, jika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba, aku hanya berharap agar kalian tidak menyesal. Namun kata-kata itu bagaikan angin lalu bagi mereka. Kaum Sodom pun pergi meninggalkan Nabi Lut alaihissalam. Di tengah keputusasaan yang mulai menggerogoti hatinya, Nabi Lut alaihissalam tetap bersabar dan setia melaksanakan tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan kepadanya. Meski sudah berulang kali memperingatkan kaumnya, mereka tetap menolak seruan beliau dengan hati yang keras dan terus berbuat kerusakan. Dalam kesunyian malam, ketika semua orang telah terlelap, Nabi Lut alaihissalam seringkali memanjatkan doa-doa panjang, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan petunjuk bagi kaumnya atau menghentikan kezaliman mereka. Permohonan Nabi Lut alaihissalam dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak alaihissalam dan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, penduduk kota Sodom. Dalam Al-Quran surat Ad-Dzariyat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim bertanya, Apakah urusanmu hai para utusan? Mereka menjawab, Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Ad-Dzariyat ayat 31-34. Hingga suatu malam yang sunyi, ketika Nabi Lut alaihissalam sedang berdoa di rumahnya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Beliau mengangkat wajahnya dan hatinya berdegup cepat. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah tenang, Nabi Lut alaihissalam membuka pintu dan terkejut saat melihat 3 pemuda berwajah tampan dan bercahaya berdiri di depan rumahnya. Wajah mereka begitu rupawan dan bercahaya, sehingga terlihat jelas bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Dengan hati-hati, Nabi Lut alaihissalam mengundang mereka masuk. Selamat datang di rumahku, siapakah kalian ini? Tanyanya dengan nada hormat, namun penuh tanya. Para utusan tersebut berkata, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-sekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Al-Quran Surah Hud ayat 81. Salah satu dari tamu itu tersenyum lembut dan menjawab, Wahai Lut, jangan khawatir, kami adalah utusan dari Tuhanmu. Kami datang membawa kabar gembira untukmu dan keluargamu, serta peringatan yang terakhir bagi kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam terkejut, tetapi sekaligus merasa lega dan bersyukur. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doa-doaku dan akan menolongku? Tanyanya penuh harap. Salah satu malaikat itu mengangguk. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Dia telah menyaksikan kezaliman kaum ini dan menanggapi doa-doamu. Kami datang untuk menyampaikan bahwa waktu mereka telah habis dan azab yang pedih akan segera tiba. Malam ini keluarkan keluargamu dan tinggalkan kota ini. Jangan ada yang menoleh ke belakang. Hati Nabi Lut alaihissalam bergemuruh antara lega dan cemas. Bagaimana dengan istriku? Tanyanya. Sejak awal istrinya selalu memihak kaum Sodom, mendukung kebejatan mereka. Ia adalah sosok yang sulit diajak kembali ke jalan yang benar, meskipun telah diperingatkan berulang kali. Malaikat itu menatapnya dengan penuh simpati. Istrimu, wahai Lut, akan tetap tinggal bersama kaum ini. Dia tidak termasuk golongan orang yang selamat. Nabi Lut alaihissalam terdiam sejenak, merasakan kesedihan yang mendalam, namun ia menerima keputusan itu. Malam semakin larut dan Nabi Lut alaihissalam segera mempersiapkan kedua putrinya untuk pergi. Sementara itu, kabar tentang kedatangan tamu-tamu tampan di rumah Nabi Lut alaihissalam dengan cepat menyebar di kota itu, karena ulah istri Nabi Lut alaihissalam yang memberitahukannya. Orang-orang yang jahat segera berkumpul,
tergoda oleh ketampanan para malaikat yang menyamar sebagai manusia itu. Dengan hati penuh nafsu dan mata liar, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam, tak sabar untuk melakukan kebejatan yang telah menjadi kebiasaan mereka. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Suara sorakan dan ejekan terdengar di luar, semakin lama semakin keras. "Buka pintu, Lut, kami tahu ada tamu tampan di dalam. Bawa mereka keluar untuk kami," teriak salah seorang dari mereka, diiringi sorak tawa yang lain. Nabi Lut alaihissalam merasa gusar dan takut. Ia berdiri di depan pintu, berusaha menghentikan mereka dengan tegas. "Wahai kaumku, hentikan. Apakah kalian tidak punya rasa malu? Mereka adalah tamuku. Hormatilah mereka dan jangan ganggu mereka." Namun kaum itu tidak menggubris, malah semakin merapat ke pintu rumahnya, mencoba menerobos masuk. Wajah-wajah mereka tampak penuh nafsu dan kezaliman. Nabi Lut alaihissalam semakin gusar dan tak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah, salah satu malaikat berdiri dan mengangkat tangannya. Wajahnya yang bercahaya menampakkan kebesaran dan kewibawaan yang luar biasa. Dengan suara yang penuh kekuatan, ia berkata, "Wahai kaum Sodom, ketahuilah bahwa kami adalah utusan Allah. Hari ini adalah hari akhir bagi kalian. Sungguh, azab yang pedih akan segera turun.